Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, untuk sekarang yaitu pelajarannya untuk hari Senin. Yang pertama adalah pelajarannya fikih. Silahkan anak-anak untuk buka buku fikihnya ya. Buka fikihnya, kemarin kita sudah membahas ya. Masih tetap kita tentang berbicara tentang tanda-tanda balik. Ya. Tanda-tanda balik. Minggu kemarin Bapak sudah membahas tentang tanda-tanda balik dan pengertian-pengertian balik ya. Yang kemarin kita bahas dulu ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita bahas lagi kemarin takut anak-anak lupa lagi. Kemarin tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu ihtilam atau keluarnya sperma atau mani. Ini keluarnya mani ini apakah melalui tidur atau mimpi basah atau melalui apa gitu ya. Itu kalau mani itu adalah ihtilam. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau misalkan laki-laki ini sebelum 15 tahun tapi sudah keluar mani, sudah keluar sperma, maka itu tetap sudah balik. Misalkan umur 12 umur 12 tahun atau umur 9 misalkan SMP, umur SMA lah, SMP itu umurnya misalkan 13 tahun, sudah keluar mani, maka itu sudah balik ya. Selanjutnya telah tumbuh bulu di kemaluan. Baik di kemaluan itu biasanya anak-anak laki-laki sudah ada SMP. Dan ada sedikit lagi untuk mencapai balik itu biasanya tertumbuhnya jakun. Apa jakun itu? Jakun itu yang ada di leher laki-laki. Nah ini jakun ya. Suara sudah membesar. Nah, biasanya kan kalau misalkan kecil, kalau masih SD suaranya masih kecil-kecil. Tapi kalau sudah besar suaranya agak membesar. Nah, baik, sekarang itu tanda balik bagi perempuan. Apa saja tanda-tanda balik bagi anak perempuan? Awas, ini anak perempuan harus diperhatiin ya. Takut-takut kita sudah balik ya. Kelas 4, walaupun kelas 4 kan ada di sini kelas 4 ada umur yang Pak aku mah baru 9 tahun, Pak aku sudah 12 tahun, Pak aku misalkan ada kelas 4 sudah umur 10 tahun. Itu apakah kita masuk enggak kepada ciri-ciri balik? Nah, sebagaimana kata minggu kemarin kata Bapak mengatakan bahwa orang yang atau anak perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun itu sudah balik. Pak, balik itu apa? Balik itu adalah mulainya dituliskannya amal baik dan amal buruk. Nah, apa saja ciri-cirinya? Untuk perempuan telah sampai usia 9 tahun atau 15 tahun. Misalkan begini. Anak-anak di sini akan ada yang kelas 4. Kalau misalnya kelas 4, Pak, aku baru 9 tahun. Berarti, tapi belum head. Itu belum balik. Ya, tapi belum balik. Tapi kalau di sini sudah, maaf, salah Bapak. Misalkan anak-anak baru 8 tahun. Tapi sudah head, misalkan dari kemaluan ada darah. Itu bukan darah head. Itu darah penyakit. Yang namanya perempuan sudah haid itu kalau di atas 9 tahun. Kalau di bawah 9 tahun mah itu belum balik. Nah, Cung di sini siapa anak-anak yang sudah 9 tahun? Pak aku mah misalkan 9 tahun teh nanti bulan Desember, berarti sekarang belum balik. Tapi kemarin Pak aku mah kebetulan Pak kemarin aku mah bulan Agustus lahir. Pas 9 tahun. Nah, itu berarti mulai anak perempuan sudah balik. Karena
Kalau anak-anak sudah balik, maka dari sekarang anak-anak sudah mulai dituliskan amal buruk dan amal baik. Nah, itu kalau sudah 9 tahun. Selanjutnya, tumbuhnya bulu rambut di sekitar kemaluan. Ini biasanya anak-anak sudah SMP atau SMA ya, biasanya perempuan. Tapi ini yang paling dasar adalah sudah mencapai umur berapa? 9 tahun. Nah, selanjutnya, nah ini ya, nomor 3. Telah haid atau head atau dalam bahasa istilah dari kesehatan itu menstruasi ya, menstruasi bukan menstruasi. Apa yang disebut dengan haid? Haid adalah keluar darah pada seorang wanita dari rahim dalam batas waktu tertentu. Ketika wanita sudah haid, mengalami haid, maka ia sudah masuk balik. Keluarnya darah haid bukan disebabkan oleh penyakit atau proses persalinan, melainkan merupakan sunatullah. Perempuan biasanya mengalami haid paling cepat pada usia 9 tahun dengan hitungan tahun Komariah. Jadi anak-anak jangan takut. Karena perempuan sudah menjadi sunatullah, kebiasaan. Biasanya perempuan sudah haid itu mulai umur 9 tahun. Tapi kalau kita tidak haid itu bakal jadi apa? Sok tanyain kepada orang tuanya yang orang tua dari kesehatan. Biasanya kalau perempuan tidak haid itu BC tidak normal, tidak sehat. Tapi kalau haid itu adalah bagus kalau anak haid itu. Apa haid itu? Keluar darah dari rahim perempuan. Ya. Dalam batas waktu tertentu, dan haid juga itu tidak dibatasi, tidak selamanya haid. Kadang-kadang ya paling sedikit haid itu 1 hari. Paling sedikit 1 hari. Paling banyak haid itu 15 hari. Kalau menurut ilmu agama Islam, perempuan haid itu paling sedikit 1 hari. Sudah beres lagi. Kalau paling banyak itu 15 hari. Kalau kebiasaan haid itu biasanya 7-8 hari itu kebiasaan perempuan. Ya, itu kebiasaan perempuan 7-8 hari. Nah, orang yang haid ini nanti ada biasanya tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran karena karena diharamkan. Orang yang sedang haid haram sholat, haram puasa, haram membaca Quran, tidak boleh. Bahkan memegang Quran pun tidak boleh. Kok orang-orang kalau lagi haid. Nah, itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada babnya tentang haid ya. Nah, selanjutnya ihtilam. Hampir sama ihtilam ini dengan laki-laki, yaitu keluar mani. Baik lagi mimpi atau misalkan perempuan bukan mimpi juga keluar mani, itu juga sudah mulai balik. Nah, dari keempat tanda tersebut, tanda yang paling menentukan bahwa seorang perempuan telah mencapai masa balik itu ketika ia sudah mengalami haid. Itu yang paling itu. Jadi yang paling betul, yang paling bisa diterka atau bisa diciri-ciri balik untuk perempuan apabila perempuan sudah mengalami haid. Nah, jadi haid bagi anak perempuan merupakan tanda yang paling dominan atau yang paling kuat untuk memastikan bahwa perempuan telah dewasa. Atas hal tersebut, anak perempuan sudah mulai diberikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan ibadah.
Seperti apa? Seperti sholat, puasa, terus haji, dan bagi yang mampu dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak dan Ibu, mohon maaf anak-anak sekalian, pembahasan tentang haid ya, tentang ciri-ciri balik bagi laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada tugas ya. Isilah halaman 30 pada buku paket siswa, berikan tanggapan pada kolom tanggapan. Ya, nanti Pak tugasnya. Nah, nanti ke Bapak jangan dulu dikirim sekarang ya, anak-anak. Tugas sekali lagi, tugasnya tidak dikirim sekarang. Ya, tugasnya tidak dikirim sekarang karena kasihan anak-anaknya mau ulangan. Nanti saja dikirimnya ya. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.